Perkenalkan, nama saya Abi Syahroni dari kelas reguler IPM 2020. Di sini saya akan menjawab 5 soal UTS untuk mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Untuk soal pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Menurut Parsudi Suparlan, perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Yang berikutnya, Selo Sumarjan. Definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Yang berikutnya, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Perubahan sosial ialah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama, biasanya berupa rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Yang berikutnya, perubahan cepat. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Yang berikutnya, perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Yang berikutnya, perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengatakan perubahan pada masyarakat. Yang berikutnya, perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Yang berikutnya, perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam bermasyarakat. Untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, terjadi di mana saja. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi di mana saja, baik masyarakat kota hingga pedesaan. Meskipun begitu, perubahan yang terjadi dapat berbeda-beda antar tempat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Ciri perubahan sosial selanjutnya adalah dilakukan dengan sengaja, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa perubahan sosial terjadi secara tidak sengaja. Yang ketiga, berkelanjutan. Sebuah perubahan sosial terjadi atau berlangsung secara berkelanjutan. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat akan selalu berubah baik dengan cara yang cepat maupun lambat. Perubahan sosial terjadi sebagai bentuk konsekuensi dasar dari sifat manusia yang sudah terlahir sebagai makhluk sosial. Yang keempat, imiatif. Ciri perubahan sosial berkelanjutan adalah imiatif, maksudnya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, terjadi dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok dalam masyarakat akan saling memiliki pengaruh. Selain itu, antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya tidak dapat saling memisahkan atau mengisolir diri. Yang kelima, hubungan kasualitas. Ciri perubahan sosial dalam bentuk ini dapat terjadi karena aspek material maupun imaterial, dengan hubungan yang berupa timbal balik. Untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama, teori konflik, tokoh Ralph Dendorf. Terpengaruh Karl Marx. Perubahan sosial akibat perubahan dalam tatanan perekonomian yang terjadi karena pertentangan kelompok pemilik modal dengan kelompok pekerja. Yang berikutnya, adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat menimbulkan terjadinya konflik. Untuk pandangan yang berikutnya yaitu pandangan equilibrium, tokoh Talcott Parsons dan William Ortberg. Mereka berpendapat perubahan sosial terjadi karena ada ketidakfungsian dalam sistem
Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Untuk pandangan yang berikut, yaitu pandangan teori klasik, tokoh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber. Mereka berpendapat perubahan sosial secara evolusi dengan tahapan pada pemikiran manusia, evolusi intelektual. Yang berikutnya tahap dialogis primitif, tahap metafisik tradisional, dan tahap positif rasional. Emile Durkheim juga berpendapat perubahan sosial hasil dari faktor ekologis dan demografis mengubah kehidupan masyarakat tradisional (solidaritas mekanik) ke modern (solidaritas organik). Teori modernisasi tokoh Wilbert Moore, Marion Levy, dan Neil Smelser. Mereka berpendapat pengembangan pikiran Parsons titik berat kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya terjadi perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk organisasi atau kelembagaan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahap pertumbuhan masyarakat modern. Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial masyarakat yang memiliki pola perubahan yang signifikan dan cenderung mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Perubahan yang terjadi di lingkungan saya tinggal akibat pembangunan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi masyarakat di era modern. Pembangunan infrastruktur memberikan peran yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian video dari saya, terima kasih.